Untuk kalian yang belum pernah, tolong jangan pernah coba. Sekali saja kalian masuk ke dalamnya, susah untuk keluar. Dan luka yang ditinggalkan tidak akan pernah benar-benar sembuh. Awalnya, dia hanyalah rekan kerja, teman kantor biasa yang sering saya temui di ruang meeting, pantry, atau saat makan siang. Tak ada rasa, tak ada rencana. Tapi, entah sejak kapan, dia mulai terbuka soal rumah tangganya. Tentang istrinya yang, menurut dia, sudah tak lagi peduli. Yang katanya tak pernah masak, selalu memakai daster kusam, dan bahkan berhenti mempercantik diri. Saya hanya mendengar, dan semakin lama, saya mulai merasa iba. Simpati itu perlahan berubah jadi empati. Dan tanpa saya sadari, empati itu pelan-pelan tumbuh menjadi benih rasa. Saya bodoh. Saya pikir itu hanya sekadar kasihan. Tapi ternyata itulah awal dari pengkhianatan yang perlahan menjalar dalam diam. Padahal saya sendiri punya suami yang jujur saja tidak pernah menyakiti saya. Kami baik-baik saja. Tapi entah mengapa ada celah di hati saya yang terasa kosong. Dan dia, teman kantor saya itu, seolah hadir untuk mengisinya. Lalu datanglah acara outing kantor ke Semarang. Seharusnya ini hanya liburan biasa, tapi kebersamaan yang semakin intens itu malah menjerumuskan kami lebih dalam. Di malam yang dingin, kami semua pergi ke sebuah klub malam. Musik yang memekakan telinga, lampu-lampu berkedip, alkohol yang menghangatkan tubuh, semua itu menjadi campuran yang memabukkan. Saya pergi ke kamar mandi bersama teman-teman perempuan. Saat kembali ke meja, suasana sudah semakin liar, gelas-gelas semakin kosong, dan saya mulai merasa aneh. Ada rasa hangat menjalar di tubuh saya, campuran antara mabuk dan gairah yang tak bisa saya jelaskan. Mungkin juga kesepian yang selama ini tak saya akui. Setelah pesta usai, kami kembali ke hotel. Dia mengantar saya sampai ke depan kamar, dan sebelum saya masuk, dia bilang, "Aku butuh teman curhat." Saya, dengan bodohnya, mengiyakan. Kami masuk. Dia bicara tentang istrinya, tentang kesepian, tentang hidup yang kosong. Tapi saya sudah tak benar-benar mendengar. Kepala saya berat, emosi saya kusut. Saya tertidur. Dan saat saya terbangun, saya merasakan bibirnya di leher saya. Ada kejutan, tapi juga ada gairah. Saya bingung, tapi saya tidak menghentikannya. Saya membiarkannya. Dan akhirnya, saya menyerah. Tubuh saya menyerah. Hati saya menyerah. Dan malam itu, kami menanggalkan segalanya. Bukan hanya pakaian, tapi juga moral, kesetiaan, dan harga diri. Pagi harinya, saya terbangun. Dia ada di sebelah saya. Tanpa sehelai kain pun, Saya berlari ke kamar mandi. Air yang mengalir tak cukup membersihkan rasa kotor dalam diri saya. Saya menangis. Terisak. Merasa jijik, hina, hancur. Saat pulang ke rumah, saya berpura-pura tak terjadi apa-apa. Saya memasak seperti biasa, tersenyum seperti biasa, mencium anak seperti biasa. Tapi malamnya, suami saya menyentuh saya. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa mati rasa. Bukan karena saya tidak cinta, tapi karena di kepala saya hanya terbayang satu hal. Tubuh lain yang pernah menyentuh saya. Dan saya biarkan. Sejak malam itu, saya bukan lagi istri yang sama. Saya bukan lagi wanita yang sama. Saya bukan hanya berselingkuh secara fisik. Saya telah menghancurkan diri saya sendiri. Dengan tangan saya sendiri. Dan sekarang, saya cuma bisa bilang, jangan pernah, jangan sampai. Satu malam bisa menghancurkan seluruh hidupmu. Kalau kamu pernah ada di posisi ini, atau sedang berjuang menahan rasa yang tak semestinya tumbuh, kamu tidak sendirian. Cerita ini bukan untuk menghakimi, tapi jadi pengingat. Satu malam bisa mengubah segalanya. Kalau kamu ingin bercerita, tulis di kolom komentar. Mungkin, dengan menuliskannya, luka itu sedikit lebih ringan. Dan kamu tahu, kamu tak sendiri.